Jadi pada waktu itu ya sangat berbeda sekali dengan sekarang pendidikan itu. Dan dulu guru tidak sebanyak sekarang. Nah kalau sekarang kebanyakan guru, malah banyak guru yang nganggur. Kalau zaman dulu gurunya sedikit, juga gajinya, upahnya itu kurang, sangat sedikit sekali. Bahkan mereka itu tidak mendapatkan uang untuk guru madrasah itu. Jadi perempuan itu juga pingin sekolah, juga pingin ini, karena pada waktu itu mereka itu ekonominya sulit, masalah ekonominya, masalah pandangan pandangan orang tua, sudah cukup kamu SD, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi. Jadi SDM mereka tidak SDM yang sangat rendah itu juga berpengaruh, gitu loh. Jadi mereka pada waktu itu mempunyai pandangan, sudah jangan sekolah tinggi-tinggi, percuma. Akhirnya kamu juga ikut bapak ke sawah, gitu loh. Potensi perempuan itu sangat produktif sekali, ya kan? Jadi perempuan itu hebat loh. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini spesial karena akan membicarakan soal kiprah perempuan dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya di sini saya sudah bersama dengan beliau, adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, dari Dapil Jatim 3 membawai Kabupaten Kota Pasuruan dan Kabupaten Kota Probolinggo dari fraksi Nasdem. Kita sapa, beliau adalah Hajah Siti Salamah SPD MAP. Assalamualaikum Ibu Salamah. Waalaikumsalam. Hari ini ketemu lagi. Iya. Setelah kemarin kita sempat ngobrol dan curhat sedikit nih soal saya seorang ibu rumah tangga yang harus meninggalkan anak. Kan kalau misalnya kita bicara kiprah perempuan itu ketika mungkin zaman-zaman dulu historinya perempuan itu kan sangat dibatasi. Bukan hanya soal tugas perpolitikan saja, tapi juga soal pendidikan itu sangat dibatasi. Jadi ibaratnya itu tugasnya hanya 3M. Betul. Masak, masak, manak, maca, masak, mana gitu ya. Jadi untuk pendidikan, untuk kita bisa menyampaikan aspirasi dan sebagainya itu sangat dibatasi. Mungkin kalau di tahunnya Bu Salamah, waktu menjadi remaja perempuan saat itu, apakah juga masih terbatasi? Iya, masih tidak sebegitu terbatasi ya. Cuman akses untuk menuju ke sekolah itu masih kurang bagus. Seperti kurang apa bagus. Misalnya? Terus akses kendaraan masih terbatas ya. Tidak seperti zaman sekarang, anak sudah bisa ke sekolah naik sepeda motor, ke sekolah naik Grab, ke sekolah. Transportnya banyak pilihannya kalau sekarang. Aksesnya itu sangat masih ada batu-batu gitu. Jadi pada waktu itu belum sempurna ya pembangunan ya. Infrastrukturnya belum sesempurna sekarang. Kendaraan pada waktu itu masih orang becak di kayu. Iya, di kayu. Pada waktu itu saya SMP itu naik sepeda ini. Iya, betul. Dan itu sangat jauh sekali letaknya. Yang jauh sekali letaknya. Kalau Ibu Salamah ingat itu jaraknya dari rumahnya Ibu berapa kilometer kira-kira? Jadi beda desa. Oh, beda desa? Iya, beda desa. Jadi kalau saya berangkat dari rumah itu jam 5. Sampai Jam 5 sekolah? sampai di sana itu jam 6:30. Ya Allah, 1,5 jam. Itu pun kadang terlambat SD itu ya. Itu kadang terlambat sampai di sana itu keringetan gitu. Jalan loh. Perjuangannya orang dulu kalau mau untuk sekolah kayak gini pendidikan. Jadi kebanyakan tetangga saya dulu itu lulus SD sudah bagus. Banyakan tidak sekolah. Apalagi SMP, apalagi kuliah itu sudah anak yang paling istimewa dia itu gitu. Dan juga biasanya dari orang yang mungkin sudah berada. Mampu, iya.
Jadi apa itu rumah-rumah itu di tempat saya dulu ya, di kota Pasuruan, itu kota, bukan kabupaten yang saya tempati sekarang ini. Sangat berbeda sekali. Lahan itu masih lahan sawah yang banyak, ya kan. Jadi kalau maaf, jadi kalau kita berangkat sekolah itu kita melewati kuburan yang panjang gitu. Itu pun sorenya kembali di beda desa sekolah madrasah. Tetap melewati kuburan tersebut, tapi beda desa. Nah, lebih jauh lagi. Itu kalau kalau ngaji habis maghrib itu kita agak di depan rumah gitu. Itu ada pondok, pada waktu itu di depan rumah itu ada pondok. Jadi saya itu kecil sudah memang terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang agamis gitu ya. Jadi sudah sering pondok ya. Bukan hanya keluarganya aja, tapi sudah lingkungannya begitu. Lingkungan memang sudah seperti itu, keluarga memang pasti basisnya di situ. Jadi pada waktu itu ya sangat berbeda sekali dengan sekarang pendidikan itu. Dan dulu guru tidak sebanyak sekarang. Nah kalau sekarang kebanyakan guru, malah banyak guru yang nganggur. Kalau zaman dulu gurunya sedikit, juga gajinya, upahnya itu kurang, sangat sedikit sekali. Bahkan mereka itu tidak mendapatkan uang untuk guru madrasah itu. Berarti itu zaman dulu. Secara sukarela begitu? Iya, sukarela. Tapi di zaman sekarang itu masih ada guru TPQ, guru madrasah itu yang hanya mendapatkan tunjangan uang itu cuma 200.000. 1 bulan? 1 bulan. Untuk hidup jadi aja pengabdian ya itu ya. Untuk hidup aja rasanya nggak cukup. Nah ya itu. Makanya saya tuh kadang miris gitu. Ya juga ikut memperjuangkan ya. Supaya mereka itu mempunyai layak untuk mendapatkan gaji gitu ya. Gitu ya. Itu masih dalam taraf berproses ya. Soalnya kita itu kan satu Jawa Timur. Harus berkolaborasi secara kohesi itu dengan Ibu Gubernur ya kan untuk di provinsi itu. Dan kita punya 120 DPR di provinsi dari berbagai berbeda partai gitu lah. Prosesnya itu memang yang lama. Soalnya pendapat itu kan tidak hanya 1-2 orang, tapi dengan berbanyak orang ya kan. Itu. Jadi sangat bersyukur sekali lah untuk yang mengenyam pendidikan saat ini. Ya. Sudah dari fasilitasnya tercukupi. Iya, guru-gurunya bagus-bagus, sekolahnya bagus-bagus. Itu dulu madrasah saya itu kasihan saya itu. Jadi kalau ngaji itu kita itu urunan. Urunan itu apa? Urunan itu apa ya? Patungan. Ya, kita patungan urunan saling dari minta ke orang tua masing-masing yang ngaji di situ untuk beli dampar. Dampar itu adalah meja yang panjang untuk ngaji itu dari kayu dan itu pesen, tidak harus beli langsung, pesen kita urunan di situ, kita beli dampar itu. Gitu. Kalau mirisnya iya, seperti itu. Minim banget fasilitas. Al-Qur'an kita beli sendiri, minta sama orang tua. Kalau teman saya, nangis aku gini. Nggak apa-apa. Ini kan sesi curhat juga. Iya, jadi itu kalau teman saya yang nggak punya itu dulu, kalau ngaji itu pinjam Al-Qur'an saya. Tolong dong tisu. Iya. Kalau misalnya mengingat waktu itu memang agak berat ya. Iya. Jadi kadang nangis aku, Mbak. Nggak apa-apa. Kita kan juga harus merefleksikan diri juga ya untuk anak-anak zaman sekarang. Iya, harus banyak bersyukur ya kan. Kalau dulu Al-Qur'an saja kita harus bergantian, ya kan? Harus bergantian pada waktu itu. Karena alhamdulillah saya bisa beli Al-Qur'an. Jadi nunggu saya selesai diajari ngaji sama guru saya ngaji. Setelah saya selesai, kadang saya kan karena di depan rumah itu seenaknya datang. Jadi kan kalau diajar ngaji itu kan ngantri. Yang datang dulu itu dapat antrian diajari dulu ngaji gitu ya kan. Jadi karena saya dekat rumah saya, jadi saya seenaknya, jadi datangnya lebih awal. Bukan, datangnya itu
paling bisa. terakhir Oh, gitu. gitu. Jadi teman saya yang nggak punya Al-Quran ini karena rumahnya jauh gitu ya, kadang karena dia merasa pinjam Al-Quran, jadi dia itu datangnya duluan. Jadi ya nyapu dulu gitu ya, nata dampar untuk ngaji gitu ya. Terus apa itu saya ke situ gitu, aku nanti pinjam Al-Quranmu ya gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Ya terasa mirisnya itu ya sekarang ini saya tuh merasa sebegitunya gitulah. Kalau sekarang itu kan enak ya, anak-anak harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua, ya kan? Pemerintahan sekarang sudah maju ya kan? Sudah maju, juga. Aksesnya sudah bagus ya kan? Fasilitasnya bagus, guru-gurunya bagus. Guru-guru TPQ itu sekarang bagus. Kalau dulu saya ngaji itu pokok ngaji, pokok diajari gitu ya kan. Kalau sekarang itu kan ada kiroati, ada yanbu'a, metode mengajinya itu ya. Jadi gurunya sudah penataran. Jadi pembacaan cara apa itu makhraj dan tajwidnya itu cara mencucunya, cara pasnya gitu ya. Itu bagus guru sekarang itu. Cuman anak-anak saya ngajinya bagus. Yang bisa direfleksikan itu karena dulu itu memang keterbatasan, tapi kita sangat semangat begitu, sangat semangat untuk menempuh pendidikan, mengaji madrasah begitu, harus menempuh dari desa ke desa 1,5 jam menggunakan sepeda ontel gitu ya. Itu yang tidak dirasakan untuk anak-anak zaman sekarang. Karena sudah kita sadari anak-anak sekarang itu kan, saya sebagai orang tua saya pun juga merasa harus memberikan sepenuhnya fasilitas untuk anak saya pendidikan. Jangan sampai kalau dia harus ngontel kayak saya dulu gitu. Tapi biografi semacam itu tuh jangan hanya disimpan saja. Saya berterima kasih sekali bisa datang diundang di podcast ini ya. Saya bisa mengenang masa lalu saya, ya kan? Dan itu baru terasanya sekarang gitu loh ya. Memang ya itu ya. Tapi sekarang apa itu teman-teman saya mungkin tidak bisa menonton di podcast saya, ya kan? Banyakan sudah meninggal semua juga, ya kan? Gitu ya kan. Mungkin kalau dia apa itu melihat itu mungkin menangis ya. Ikut menangis juga ya kan, ingat masa lalunya kan gitu ya. Aku dulu pinjam Al-Quran kan gitu. Ya seperti itu. Jadi pesan untuk anak-anak sekarang ya, harus banyak bersyukur. Kalian itu hidup itu sudah sangat enak, sangat makmur. Pergunakan waktu kalian itu sebaik-baik mungkin. Karena kesempatan itu tidak ada 2 kali datangnya. Jadi sekarang karena kalian sedang berproses, kalian harus benar-benar harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Karena ini kesempatan yang baik untuk menuju di Indonesia Emas di 2045. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi kalian sangat baik dan sangat bagus. Program-program itu sangat bagus sekali, program MBG, program ini gitu ya kan. Tinggal anak ini bersungguh-sungguh enggak, atau bermalas-malasan, atau hanya berfoya-foya menikmati fasilitas yang sangat bagus ini, gitu loh. Ayo mengajak kepada anak-anak ya, ayo kita punya kesempatan tidak datang 2 kali, hanya 1 kali. Pergunakan kesempatan ini untuk membangun menjadi generasi yang benar-benar hebat, yang bertanggung jawab atas pilihan kamu. Silakan kamu untuk memilih apa yang kamu sukai, pendidikan apa yang kamu suka, bermusik, main film, ya kan, jadi dokter, jadi polisi, silakan. Tapi satu pesan saya, bersungguh-sungguh. Karena kalian semua hidup di era yang sangat bagus, berbeda dengan pada saat saya dulu. Penuh dengan keterbatasan. Dari akses, dari fasilitas, dari guru-guru pendidik, gitu ya. Sekarang Bu, sudah Masya Allah, kalau saya dengar anak saya itu kuliah di UC ya, dia tuh ambil bisnis, gurunya sudah dari luar negeri, dari dalam negeri, yang sangat bagus sekali. Dan mereka itu setiap kuliah itu
bahasanya itu bukan bahasa Indonesia lagi, pakai bahasa Inggris. Wah, bagus sekali ya. Kalian harus bersungguh-sungguh, kalian harus membuktikan kepada negara ini, negara yang hebat ini, karena anak-anak ini, kalian ini lahir dari orang tua yang hebat, terlahir di negara yang hebat, dan harus menjadi generasi yang hebat. Insya Allah. Gitu. Pesan saya. Terima kasih atas historinya Bu Salamah ya. Jadi mungkin bisa jadi highlight ya ini, biar bisa dilihat sama anak-anak muda zaman sekarang. Mereka sudah cukup banyak diberikan akses begitu ya untuk mengenyam pendidikan, baik itu mulai dari tingkat paling rendah TK sampai kuliah, bahkan sekarang kan banyak ya beasiswa pendidikan seperti itu kan sudah disiapkan begitu. Iya, apalagi kita di legislatif itu khususnya untuk di DPR pusat itu di Komisi 10 itu ada beasiswa, ada PIP, ada untuk SD, SMP, SMA, ada kuliah itu yang namanya KIP. Sudah disediakan banyak. Masya Allah, gitu loh. Tidak sekarang hanya itu, fasilitas. Iya. Kalau dulu kan belum ada ya kayak beasiswa seperti itu ke perguruan tinggi, mungkin hanya terbatas kalaupun ada gitu ya. Ibu Salamah, ini kan kalau misalnya di zaman saya ya, ketika saya sudah mulai berkarir itu di usia produktif, di usia 25 tahun itu kesempatan seorang wanita untuk mendapatkan pekerjaan berkarir itu kan sudah tidak lagi ada ketimpangan begitu. Maksudnya kalau untuk presenter tidak hanya cowok doang gitu kan, sekarang sudah banyak presenter perempuan, terus kadang juga kameramen juga ada perempuan seperti itu. Tapi pada masanya Bu Salamah hal itu sama-sama punya kesempatan besar nggak sih untuk misalnya berkarir dan lain sebagainya gitu, seorang perempuan? Sebenarnya pada waktu itu tuh semangat saya tinggi. Jadi perempuan itu juga pingin sekolah. Juga pingin ini, karena pada waktu itu mereka itu ekonominya sulit, masalah ekonominya, masalah pandangan pandangan orang tua, sudah cukup kamu SD, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi. Jadi SDM mereka tidak SDM yang sangat rendah itu juga berpengaruh gitu loh. Jadi mereka pada waktu itu mempunyai pandangan, sudah jangan sekolah tinggi-tinggi, percuma. Akhirnya kamu juga ikut bapak ke sawah, gitu loh. Nggak bisa kamu kerja di kota. Kadang ada peribahasa mengatakan mangan orang mangan kumpul, itu lebih aman, lebih selamat gitu. Lopo ado-ado cari kerja, lopo ado-ado ndolek ilmu gitu. Jadi SDM yang sangat rendah, juga pandangan mereka yang belum begitu luas tentang pendidikan, perlunya pendidikan untuk masa depan anak, gitu ya. Jadi mereka itu membatasi sendiri, gitu ya. Sudah jangan selalu jangan sekolah, sudah kamu itu perempuan, gitu ya kan. Sudah menikah aja, gitu loh. Bapak itu lo ndak punya uang, gitu loh. Ibu itu lo ndak punya uang. Sudah nak nurut ibu aja, gitu. Jadi mereka kadang itu usianya belum menikah, belum siap punya anak, sudah dinikahkan sama orang tuanya. Waktu tahun-tahun itu ya. Jadi mereka itu seperti belum siap alat kandungan ya, reproduksinya belum siap, dia sudah hamil. Akhirnya dia menikah terus punya anak di usia muda, belum bisa mendidik anaknya. Secara mental, secara fisik masih belum siap gitu ya. Kadang mereka keguguran karena alat reproduksinya ini masih lemah gitu ya, belum siap untuk mempunyai hamil atau mengandung gitu ya. Jadi seperti itu kalau di zaman saya. Betul. Nah, kalau di zaman sekarang ini fasilitas sudah sangat bagus ya, tinggal kita memikirkan masalah akhlak. Masalah akhlak, terus pengaruh lingkungan gitu ya. Kadang orang tua ini kan sangat takut sekali akan pergaulan anak. Anak kita sudah kita didik, ya kan? Kita dididik kita rangkul bersama dengan neneknya, dengan suami, dengan keluarga, mama, dengan keluarga. Tiba-tiba dia keluar, yang datang ini bermacam-macam nanti. Dan itu sangat berpengaruh kepada anak kita. Makanya
pelajaran untuk anak-anak itu khususnya untuk akhlak dan agama. Itu harus yang mendasar, yang harus dan yang wajib. harus sebagai landasan mereka untuk bertemu dengan era sekarang yang sangat modern, ya kan, dengan pengaruh digital, teknologi yang sangat maju. Ini sangat pengaruh kepada akhlak anak-anak kita, terutama gadget, ya kan. Orang itu kan nyaman. Anak itu kadang daripada saya repot anak saya nangis, kasih susah, aja ponsel, kasih aja guys, gadget ya, gadget. Gitu. Udah itu. Nah nanti sudah kecanduan. Nah setelah dia besar sulit untuk memisahkan dengan ini. Dia sudah punya teman yang sangat nyaman, yang membuat dia nyaman. Gitu. Harusnya orang tua boleh gitu kita itu modern, boleh kita itu digital teknologi maju, ya kan? Tapi harus ada pembatasannya, harus batasan untuk anak-anak kita, terutama di gadget, ya kan? Anak umur di bawah 6 tahun balita. Gitu kayak di Jawa Barat itu ya. Siapa itu gubernur Jawa Barat itu? Nah, gitu kan nggak boleh kan. Jadi Kang Deddy kan bilang kan kalau anak pakai gadget harus umur 6 tahun dulu, 6 tahun ke atas. Di bawah 6 tahun tidak boleh. Dia akan dipegang, dimasukkan ke rumah ya kan? Nah, ini itu. Ya, itu kita harapkan bukan hanya gertakan aja ya. Iya, memang kalau teori itu gampang ya, dihafal pun bisa. Tapi untuk secara action di lapangan kita itu sangat sulit sekali. Kadang sama sekali di teori itu tidak bisa diterapkan di lapangan. Ya betul. Ini tapi meskipun kondisi waktu itu mungkin perempuan sangat terbatas untuk menentukan tujuan begitu, tapi kita juga tidak serta-merta harus menyalahkan ya, karena memang waktu itu mungkin orang tua kita juga masih belum terbuka soal informasi bahwasanya potensi besar itu juga bisa lahir dari perempuan begitu. Betul. Loh, potensi perempuan itu sangat produktif sekali, ya kan? Jadi perempuan itu hebat loh. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Kita bisa menggoreng, kita bisa setrika sambil gendong anak loh. Betul. Laki-laki belum tentu bisa. Istimewa kita itu. Kita juga bisa berdandan. Kalau laki-laki berdandan itu berarti ada ada kelainan. Penyelewengan gender ya. Kan? Iya betul. Ya gitu. Jadi perempuan itu sangat hebat sekali dan sangat berperan aktif untuk generasi kita, ya gitu. Untuk khususnya untuk Gen Z sekarang itu ya, jangan enak-enakan ya kan. Mereka bermain teori aja ya, actionnya nggak ada gitu ya kan. Kadang kita fasilitasi ya kan Gen Z itu udah ayo kita kita buat organisasi yang terdiri dari Gen Z gitu ya. Ayo kamu pengen apa kita fasilitasi, teori aja yang diomong. Actionnya itu enggak ada. Sampai kita itu bingung. Sekarang kan musimnya pengangguran toh. Lulusan perguruan tinggi itu banyak yang menganggur, cari pekerjaan sulit, terus PHK banyak gitu kan. Kalau difasilitasi seperti saya memfasilitasi Gen Z gitu ya langsung dikerjakan, berproses gitu loh. Masih aja itu teori aja diomong. Teori. Padahal teori itu kadang nggak ada sama sekali di lapangan. Kita itu berproses. Jangan takut kita itu salah. Nah ini, jangan takut salah. Jangan takut jatuh. Kita itu berproses, jatuh biasa jatuh. Salah biasa salah. Yang penting kita bisa nggak memperbaikinya. Itu sebagian daripada proses. Kalau kita langsung berhasil ya tidak mungkin. Semuanya itu berproses. Gitu loh. Belajar dari setiap kesalahan. Iya. Itu lebih bagus menurut saya daripada dia menunggu teori aja yang diomong. Teori aja gitu. Ayo kita kerja, ayo kita action. Laksanakan sudah, jangan takut jatuh, jangan takut ini, jangan takut ini. Semua masalah itu
pasti ada penyelesaiannya. Okay. Gitu, seperti itu. Oke. Ini kan kalau misalnya kita lihat sekarang itu sebetulnya dari sisi perempuan itu kan sudah punya banyak kesempatan. Bisa jadi IT, bisa jadi profesional IT, bisa jadi profesional yang lain, tenaga ahli yang lain, apalagi seperti panjenengan yang hadir untuk mewakili rakyat begitu dan lain sebagainya. Tapi begini, kalau anak-anak perempuan zaman dulu itu menikah karena dijodohkan. Kalau mirisnya, kalau sekarang itu juga banyak anak-anak yang mengajukan pernikahan dini, Ibu. Yeah. ini yang sebetulnya sangat kami sayangkan juga, sangat saya sayangkan juga, karena rata-rata itu kan mereka di usia yang harusnya bisa menempuh pendidikan, bisa mengerti jalan hidupnya nanti seperti apa, meniti karir dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Kembali lagi kepada akhlak ya. Ya. Akhlak. Memang pelajaran agama itu sangat penting sekali untuk anak-anak zaman sekarang sebagai keseimbangan. Di era modern ini kan semua fasilitas itu ada ya kan. Gadget ada. Itu pengaruh di gadget itu sangat gitu ya. Ada pendampingan dari orang tua. Harus difilter itu. Iya. Dari ya anak-anak sekarang itu kan mudah tersinggung, mudah marah. Jadi berbeda sekali untuk mendidik di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Antara berani bicara sama kritis ya, berani menyangkal sama kritis sebetulnya kalau anak-anak generasi sekarang. Iya, iya seperti itu memang dia itu bagus aja gitu loh. Tapi kita harus mengerti sebagai orang tua ya, harus ada pendampingan, harus kita kawal anak kita ini. Jangan dibiarkan dia sendiri di dalam kamar, berjam-jam di dalam kamar. Kita ketuk, lagi apa nak gitu. Kamu ada masalah enggak, udah keluar aja mama, kan biasa gitu. Kita kan punya alasan, buatin aja kesukaan dia apa mie goreng apa gitu. Ini mama punya mie goreng, mau ngantar mie goreng gitu. Setelah itu ketuk lagi, ini ada susu enak tadi beli. Ini mama es krim ada beli. Sekalian mengawasi. Iya gitu. Mama itu mau punya daging, mau bikin opor daging, tapi nggak tahu katanya itu bisa cari di itu ya, di gadget ya. Gitu. Kita selalu ada punya alasan karena yang tahu kelemahan anak-anak kita itu adalah kita, orang tua. Dan kolaborasi antara bapak dan ibu untuk membimbing anak ini sangat diperlukan sekali oleh anak-anak. Jadi ada keseimbangan antara versi bapak yang cenderung untuk keras, ya kan, versi ibu yang cenderung bawel, tapi bawelnya sayang nak, bilang betul. Gitu ya kan. Gini, kalau misalnya kita bawel ke anak itu seperti biasa, tapi kalau orang lain yang bawel itu kayak sakit hati gitu ya. Oh iya, soalnya kita melahirkan ada secara tidak langsung itu keterikatan kasih sayang seorang ibu dengan anak. Yang namanya cinta sejati itu ya dimiliki seorang ibu dan bapak, ya kan gitu. Makanya kalau dibawelin sama orang ya kita sakit hati, gitu, ya kan? Tidak cuma jadi, saya aja, gitu. Semua wanita, semua ibu juga gitu ya. Iya, jadi harus ada pengawalan untuk untuk anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan gadget dan teknologi yang bisa berpengaruh ke akhlak anak kita mengenai perkawinan dini, ya kan? Tadi ini mungkin Ibu Salama juga pernah update informasi soal itu ya, bahwasanya KUA itu sering banget mereka itu diminta untuk dispensasi pernikahan ketika usianya masih di bawah usia 17 tahun gitu. Sebenarnya gini ya, tidak ada tidak ada rasa kasihan untuk harus untuk, kan itu sudah ada undang-undangnya toh. Bahwa menikah harus umur sekian 17 tahun ke atas gitu ya. 18 tahun bukan 17 tahun. 18 tahun ke atas. Itu undang-undang. Terus kalau ada orang yang minta gitu-gitu dispensasi kemudahan-kemudahan untuk menikah dini ya jangan diperbolehkan. Kecuali kalau ada darurat dalam keadaan hamil duluan kan gitu ya. Itu pun dengan konsekuensi undang-undang harus dikenal gitu, dan itu harus dipublish ya, biar biar tidak dilakukan efek jerah. Iya, gitu. Jadi gitu. Tapi kadang itu kita itu kan
apa ya, ini kan aib ya gitu ya, aib, tidak boleh dipublish gitu ya. Kadang sudah sampai di sini aja Pak gitu, sebentar anak saya bisa nikah meskipun umurnya cuma baru 13 tahun karena dia kebablasan bergaul Pak gitu ya, gimana lagi gitu ya. Itu pun dalam pengawasan ya kan, dalam pengawasan, sebab dia itu dalam keadaan mentalnya juga tidak sehat kan gitu ya. Kembali lagi basic keluarga harus mendampingi anak-anak seperti itu. Meskipun ada sekarang itu kantor untuk anak-anak yang seperti itu ya kan, curhat kan gitu ya, curhat yang baik pada orang tua. Ada yang lebih baik lagi curhat yang baik pada Tuhan, Allah. Ya, gitu. Tuhan. Langsung ke pusatnya. Iya, langsung ke pusatnya. Jadi perkawinan dini itu di zaman modern sekarang ini bukan dikarenakan SDM mereka yang sangat rendah. Di desa saya itu dulu ada loh, namanya Desa Rembang. Ya. Itu jadi anak itu menikah umur 13 tahun gitu ya. Itu pun dinikah nomor 3, nomor 4 gitu. Ya. Dengan mas kawin mesin jahit, dengan mas kawin baru tahu kan sekarang. Serius? Mesin jahit dulu. Tapi sekarang di era modern banyak sekali pendatang, ya banyak sekali seperti saya legislatif ini datang ke situ ikut berkecimpung memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa perkawinan yang sangat dini itu seperti perkawinan yang memaksa kepada tubuh kita. Menjadi tubuh kita tidak sehat, menjadi mental anak kita tidak sehat, gitu itu kita otomatis kan mereka sedikit SDM-nya masuk di situ ya kan, itu memperbaiki SDM mereka tentang pengetahuan mereka bahwa pernikahan dini itu sangat fatal sekali, mengorbankan anak sampean, saya bilang gitu. Sosialisasi ke di Rembang itu lama-lama dia menerima, ada yang padahal menerima. Sudah maksudnya sudah zaman-zaman modern ya maksudnya. Iya, sudah saya jadi dewan itu masih ada 2000 berapa itu ada maklarnya itu. Ada maklarnya, jadi yang cariin gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dulu itu ada semacam itu apa namanya itu kawin siri, kawin kontrak gitu ya. Nikah kontrak ya, tidak terdata sama negara. Gitu. Dan mereka itu karena kekurangan ekonomi, kurang ekonomi. Jadi mereka kadang dikasih mesin jahit itu, udah seneng itu mas kawinnya, terus dibuatkan toko kecil, toko kelontong itu, terus ya seneng dia, gitu loh. Tapi lah zaman semakin maju, ibu-ibu pintar sudah banyak di mana-mana, banyak teknologi juga membantu. Yeah. Jadi untuk yang zaman sekarang kalau minta dispensasi untuk menikah dini jangan kasih, sudah efek jerah itu tadi, ya kan? Itu. Jadi ya sangat miris sekali ya, harus kembali kepada keluarga. Sebagai pendidikan dasar, terutama senjata ibu itu loh. Ibu itu kan biasanya kan orang itu paling pawangnya anak itu ya di ibu, biasanya itu gitu. Kalau ibu sudah menangis gitu ya, ibu menangis. Tapi kalau saya dulu ya, balik ke saya lagi, mendidik anak saya terutama yang laki, meskipun anak saya perempuan, kamu kalau menangis jangan di depan orang, boleh menangis tapi di ibu. Kalau yang laki, kamu laki-laki jangan menangis, gitu loh, duduk, diem, berpikir, saya bilang gitu. Ya, jadi sekarang itu. Jadi anak-anak saya itu jarang menangis meskipun sedih. Iya, berusaha sudah menerima saran nasihat dari ibunya juga. Iya. Sudah dibiasakan dari kecil juga. Iya, soalnya kalau anak menangis, kalau kita lagi kasih nasihat terus dia menangis, dia itu nasihat kita tuh enggak masuk. Iya, enggak masuk. Iya, fokus ke nangisnya. Itu sih kalau saya ya. Oke. Nggak tahu untuk yang lain ya, ini argumen ini untuk saya sendiri. Untuk ibu-ibu yang lain punya monggo, teknik sendiri. Monggo silahkan untuk mendidik anaknya versi orang tua masing-masing. Ya, silahkan. Yang penting anak ini bisa dalam keadaan nyaman, ya kan, menerima, ya kan, dan bisa diaplikasikan ke dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Lebih baik. Ibu Salamah, ini saya pengen panjenengan menyampaikan pesan untuk
perempuan-perempuan saat ini. Perempuan itu ya mulai dari kanak-kanak sampai perempuan usia produktif yang mungkin mereka itu sebetulnya masih punya potensi, tapi mungkin untuk saat ini mereka ya tidak semua kondisi perempuan terutama di Provinsi Jawa Timur mungkin kita tidak tahu, masih terbatas begitu, mungkin dari keluarga atau dari kondisi begitu. Mungkin apa ya, kata-kata panjenengan bisa menjadi semangat lagi untuk mereka ketika mereka mendengarkan pesan dari panjenengan. Silakan. Ayo ibu-ibu, semua ibu-ibu muda, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia, mari kita tetap bersemangat. Hidup ini adalah maju, bukan mundur, ya kan? Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama bersemangat, karena kita hidup di negara yang sangat hebat, punya fasilitas bagus, punya pendidik yang bagus, punya kesempatan yang bagus. Kesempatan ini datangnya satu kali, tidak dua kali, makanya kesempatan ini harus dipergunakan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Kita adalah perempuan, kita adalah pawang dari dunia. Mari kita sama-sama bersemangat untuk menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang hebat, yang berhasil di negara yang hebat. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Salamah. Terima kasih. Saya rasa hari ini bukan podcast ya, ini lebih ke deep talk antara perempuan ke perempuan. Gitu. Iya. Terima kasih Ibu Salamah atas sama-sama supportnya kepada wanita, terus atas saran-sarannya kepada saya juga. Sama-sama kita belajar. Perempuan seluruh Indonesia, semoga apa yang disampaikan panjenengan bisa merasuk, bisa memberikan semangat untuk mereka juga, Ibu Salamah. Yang penting lagi bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, terima kasih Ibu Salamah. Terima kasih. Ya Allah, saya pengen banget nih ngobrol lama. Mungkin hari ini untuk tahun ini podcast terakhir ya. Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih Bu Salamah atas kehadirannya. Sama-sama. Ya, itu tadi deep talk kita. Saya tidak akan menyebutkan podcast karena hari ini kita sesinya itu deep talk sama Ibu Salamah soal kiprah perempuan dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.